Halo rekan-rekan, pecinta bahasa dan literatur. Kali ini dalam video kita akan membicarakan satu model analisis framing. Nah, dalam video ini, analisis framing yang akan coba kita diskusikan sebenarnya adalah seperti apa konsep dasarnya, lalu hal-hal apa yang dilakukan di dalam analisis framing kalau teman-teman nanti bertemu dengan teks, bertemu dengan wacana, terutama nanti terkait wacana-wacana yang berupa wacananya bentuknya adalah berita atau yang berhubungan dengan urusan teks-teks jurnalistik. Nah, oleh karena itu rekan-rekan silakan mengikuti video ini, rekaman ini, sampai akhirnya nanti bisa dipahami seperti apa sebenarnya analisis framing itu. Lalu nanti yang paling penting adalah setelah Anda memahami penjelasan ini, bisa kita praktikkan atau kita lakukan untuk melakukan analisis framing. Nah, rekan-rekan kita bicarakan dulu, ketika kita sudah memahami pengertian wacana, kita sudah memahami pengertian teks, maka di dalam wacana itu, di dalam teks itu, apakah kita bisa melakukan analisis gitu ya? Nah, jawabannya tentu bisa, yaitu dengan cara melihat, menganalisis, mengkaji sebenarnya sebuah teks atau wacana yang sudah lahir atau dipublikasi, itu kita lihat apa bingkai, apa frame yang muncul di sana. Nah, ya. Jadi oleh karena itu teman-teman kita bicarakan dulu frame itu apa gitu ya, sehingga nanti ada istilah analisis framing. Nah, frame itu ya seperti yang kita pahami, saya menganalogikan sebenarnya frame itu ya seperti Anda membingkai sebuah foto yang dipajang di dinding rumah misalnya, maka kita sengaja membuat batasan tertentu gitu ya. Nah, itulah mengapa nanti di dalam foto yang kita bingkai itu kita mau memperlihatkan kepada orang-orang yang melihat foto itu adalah hanya di bagian bingkai itu saja ya. Artinya selama di dalam bingkai itu yang kita perhatikan, kita ingin tonjolkan kepada orang-orang yang ingin melihat foto itu. Nah, itulah mengapa nanti di dalam sebuah wacana teman-teman ya, dalam sebuah wacana atau teks yang sudah lahir atau sudah ada di tangan kita, di depan kita, maka kita harus berpikir ulang, sebenarnya teks atau wacana itu yang ingin ditonjolkan oleh si pembuatnya itu apa gitu ya. Yang ingin ditunjukkan itu kepada kita apa gitu. Itulah nanti definisi frame itu kita sebut adalah cara bercerita, hasil konstruksi, makna, gitu ya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Jadi sebenarnya membuat frame sebuah wacana ya atau melakukan analisis sebuah frame dan wacana, kita itu sedang melakukan konstruksi makna ya. Kita mengkonstruksi makna-makna apa yang ada yang kita lihat bahwa wacana atau teks itu sebagai objek yang kita kaji. Nah, kalau Anda perhatikan misalnya ya di dalam gambar ini ya, kalau kita melihat secara luas, barangkali yang terlihat di situ ada ya dua manusia yang sedang berkejar-kejaran gitu ya. Nah, tetapi ketika dia sudah dimasukkan di dalam sebuah frame ya, sebuah sorotan tertentu, maka bisa jadi berbeda yang tampak ya, karena ada yang ditonjolkan gitu ya. Nah, ini sama saja seperti teman-teman ya, kalau melihat mungkin Anda senang dengan konsep fotografer gitu ya, di dalam cara kita untuk menyorot sebuah objek itu, kita kan punya angle gitu ya, kita punya berbagai sudut untuk mencari bidikan foto itu bagian mananya yang mau kita ambil gitu. Nah,
Jadi dalam frame itu sebenarnya yang paling sederhana, mengapa kita harus menyoroti bagian tertentu, karena kita sedang membingkai, mengkonstruksi makna apa yang mau kita usahakan, yang mau kita tunjukkan kepada penerima atau pembaca atau penyimak dari wacana atau teks itu. Terlebih sekarang teman-teman ya di era digital itu ya tentu apa yang terlihat dalam dunia rekaman, dunia virtual, kalau kita bandingkan dalam dunia realnya atau dunia nyata tidaklah demikian. Nah, disinilah nanti kemampuan bagaimana frame itu sangat berfungsi untuk membingkai ya sebuah berita atau teks atau wacana yang kita ingin sampaikan ya. Kita sampaikan kepada si pembacanya sehingga kita paham apa sih sebenarnya yang mau diharapkan ditonjolkan di dalam pembuatan dari frame sebuah berita atau wacana itu. Nah, jadi rekan-rekan kalau kita sudah memahami tadi frame itu apa, sekarang coba kita lihat. Jadi melakukan framing itu apa gitu ya. Nah, jadi tindakan framing itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan atau interaksi ya. Kita katakan interaksi karena pembuat dari wacana atau teks itu tentu kita tidak terlepas dari media apa yang digunakan ya. Nah, jadi itu kita sebut interaksi media framing dan individual framing. Jadi apa media yang kamu pakai ya, kalau sekarang cukup banyak medianya ya, apakah nanti medianya itu berupa medsos gitu ya, apakah nanti medianya media tradisional seperti surat kabar, koran, dan lain-lain. Nah, media framing yang kita gunakan itu apa, lalu individual framing yang kita pakai itu apa. Nah, kalau ingin kita pahami, dua hal ini adalah sebutan dari kegiatan framing itu gitu ya. Nah, media framing itu boleh kita katakan itu sebuah konstruksi atau definisi mengenai realitas peristiwa yang ada di masyarakat ya. Itu media framingnya. Nah, ini akan berhubungan memang nanti dengan instrumen atau alat yang kita pakai atau media apa yang kita pakai, sebab media itu akan berpengaruh penting ya pada cara kita melakukan framing pada teks atau wacana itu. Itulah nanti mengapa media framing itu memengaruhi bagaimana masyarakat kalayak memahami realitas. Nah, seperti kita sekarang di zaman apa ya digital sekarang, kita mengenal berbagai macam media, terutama media sosial, ya. Sangat banyak media itu memberikan pengaruh ya. Itulah mengapa di dalam istilah media kita menyebutnya nanti ada volunteernya gitu ya. Ada yang kita sebut misalnya konten kreatornya gitu ya. Ada yang disebutnya nanti mungkin apa ya pelaku-pelaku media digital. Jadi pilihan-pilihan media yang mereka pakai ya, terutama hari ini kita bicara medsos misalnya, itu akan mampu memberi pengaruh pada masyarakat. Nah, kalau kita lihat eranya sekarang, mungkin era Facebook sudah mulai tidak seramai dulu ya. Kalau di zaman saya, Facebook itu sangat-sangat menjadi media yang kuat dan ampuh gitu. Nah, sekarang mungkin eranya adalah TikTok gitu ya, termasuk Instagram juga masih kuat. Namun kalau kita perhatikan, Tops itu menjadi satu apa ya, satu media framing yang cukup banyak dipakai di zaman sekarang. Jadi media ini cukup populer sehingga itu bisa memberi pengaruh secara cepat kepada masyarakat. Itulah mengapa teman-teman nanti kalau kita perhatikan berbagai media itu sangat banyak dipakai ya untuk memberi pengaruh, entah pengaruhnya positif atau negatif. Misalnya yang positif bisa dipakai untuk apa ya, jualan gitu ya, promosi, branding dan lain-lain. Bisa juga dipakai untuk apa ya, mendiskreditkan orang, menjustifikasi orang, nah macam-macam gitu ya. Nah, itu yang disebut media framing ya. Jadi ada instrumen yang kita pakai. Nah, sementara individual framing itu boleh kita katakan adalah personal kita, apa gagasan-gagasan kita secara pribadi tersimpan di dalam pikiran seseorang, di dalam nanti, memproses gitu ya, memproses informasi. Nah, misalnya saya menggunakan media tertentu, tentu ketika saya akan menggunakan media tertentu, saya sudah memikirkan individual framing saya adalah, saya mau lakukan apa nih pada objek ini gitu ya. Saya coba pikirkan, saya lakukan proses, karena dengan demikian
itu akan membantu kita nanti untuk, menggunakan media framing dengan individual framing saya yang cocok, ya. Itulah mengapa teman-teman kalau perhatikan medsos sekarang itu kan bisa kita kategorikan ada yang viral terus kontennya gitu ya, ada yang sama sekali tidak naik-naik gitu ya, ada yang biasa-biasa saja gitu. Nah, dalam individual framing ini, itu biasanya nanti kita akan punya semacam gagasan yang tersimpan ya dalam pemikiran, itu yang nanti membantu kita ya, membimbing kita di dalam memproses setiap informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, setiap orang tentunya punya itu ya, terlebih kalau dia itu sangat-sangat populer di media sosial ya. Dia ya tidak mesti di media sosial atau media apapun yang dipakai di era sekarang gitu ya, itu bisa dipakai di sana di dalam memproses ya, informasi apa yang mau disampaikan. Jadi istilah framing itu adalah interaksi antara media framing yang kita pakai dengan individual framing yang dimiliki tentunya setiap orang. Nah, coba kita lihat, lalu analisis framing itu apa gitu ya. Kalau kita sudah paham istilah frame, kita memahami istilah, kita katakan kegiatan framing. Nah, sekarang kita lihat coba analisis framing. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah wacana atau teks sudah muncul di depan kita, maka, kita sangat patut dan layak, menyoroti ya wacana itu dari konsep analisis framing-nya. Nah, itulah mengapa analisis framing itu beberapa konsep bisa kita pahami seperti yang ada gitu ya. Pertama, kita katakan analisis framing itu menjadi salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivitis ya. Artinya kita mencoba mengkonstruksi lagi, memaknai ya. Ketika kamu melakukan analisis framing sebenarnya kamu memaknai ulang ya, memaknai ulang apakah nanti wacana atau teks itu betul-betul bisa kita telisik lebih dalam gitu ya. Nah, itulah mengapa disebut dia masuk pada kategori paradigmanya adalah konstruktivitis ya. Jadi kita mengkonstruk lagi seperti yang tadi saya katakan, memaknai ulang peristiwa-peristiwa apa yang sudah ya, yang sudah ditancapkan atau yang sudah tersimpan di dalam teks atau yang sudah dibingkai tadi di dalam wacana itu. Nah, itu analisis framing. Nah, paradigma yang dimaksud itu teman-teman adalah tentu bagaimana sebenarnya di dalam wacana itu nanti sudah menyimpan realitas kehidupan sosial ya. Eee, jadi bukanlah realitas yang natural lagi, tetapi hasil konstruksi gitu ya. Karena memang ketika dia sudah menciptakan sebuah wacana atau menghasilkan sebuah teks, maka boleh kita katakan adalah, karya-karya atau bentukan-bentukan wacana atau teks itu adalah, berupa dari konstruksi orangnya ya. Nah, ini yang biasa nanti disebut juga dalam konteksnya adalah reproduksi teksnya. Artinya teks-teks yang sudah lahir kalau ingin lagi dimunculkan dalam bentuk yang lain yaitu termasuk rekonstruksi teks ya. Jadi direproduksi lagi, dihasilkan lagi, artinya realitasnya tidak lagi yang sebagaimana yang terjadi, tetapi kita mencoba mengkonstruksi lagi. Nah, di dalam proses mengkonstruksi itu teman-teman ya, proses penyeleksian itu realitas akan diberitakan media. Nah, jadi kalau teman-teman dekat dengan dunia jurnalis ya, kita lihat apa yang terjadi di masyarakat, mereka tuangkan dalam tulisan atau berita, mereka itu kan tentu akan menyeleksi gitu ya. Menyeleksi realitas apa ya yang mau dibawa dalam berita itu. Realitas apa yang sebenarnya mau ditonjolkan, ya. Tentu mereka akan melihat, pasar pembacanya gitu ya. Nanti kalau beritanya seperti ini, headline-nya seperti ini, judulnya seperti ini, seperti apa gitu ya. Jadi mereka akan melakukan seleksi itu, ya. Sehingga dengan cara demikian mereka meyakinkan bahwa wacana atau teks yang dihasilkan itu betul-betul nanti ya para pembacanya atau penikmatnya memang selera untuk melihat itu. Itulah mengapa nanti dalam proses penyeleksian realitas itu teman-teman ya, ada cara pandang atau perspektif yang dipakai gitu ya, ada perspektif yang dipakainya. Sehingga teman-teman nanti kalau di dalam proses, melakukan penyeleksian itu betul-betul harus teliti ya. Karena nanti kalau sudah sampai di publikasi wacananya atau teksnya
Maka ini kan pertaruhannya adalah apakah pasar dalam pengertian masyarakat menerimanya atau tidak. Nah, itulah mengapa nanti, setiap pimpinan redaksi di dalam sebuah pemberitaan atau, katakan teks berita gitu ya, perspektif itu memberi pengaruh yang besar terhadap, media-media yang mempublikasikan hal-hal yang ditonjolkan itu gitu ya. Apakah ada fakta yang memang sengaja disorot diulang-ulang ataukah memang nanti dalam berita itu ada hal-hal yang dihilangkan, ya. Jadi, 2 kutub ini akan selalu muncul gitu ya. Ada fakta yang betul-betul disorot terus diulang-ulang ya, eee, ditonjolkan terus supaya masyarakat, punya pengertian bahwa, oh ini sangat penting karena apa? Beberapa kali diulang, bahkan beberapa kali dibicarakan gitu ya. Atau memang ada hal yang tidak penting dibahas, ya udah dihilangin saja dalam, tulisan atau teks itu dalam berita itu. Nah, itulah mengapa nanti rekan-rekan ya bisa kita simpulkan ya, analisis framing itu pada dasarnya nanti memang, pada akhirnya nanti juga akan menonjolkan beberapa aspek mana yang menurut mereka itu penting dimuat di dalam teks atau wacana yang mereka hasilkan, atau sebaliknya analisis framing itu nanti pada akhirnya juga akan menghilangkan sebagian yang dianggap tidak penting. Nah, ini dia ya. Jadi ada yang ditonjolkan, ada yang memang dihilangkan. Nah, itu tergantung nanti pada, kebijakan-kebijakan dari pengguna media itu, analisis framing itu. Nah, semakin dia mengetahui kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat ya, keinginan dari, para penikmat, penikmat wacana atau teks itu atau pembaca ya, atau penyimak begitu ya, mereka akan melihat lagi sejauh mana itu kepentingannya, sehingga mereka akan menonjolkan mana yang harus diulang-ulang atau ditegaskan di dalam wacana itu, atau karena dianggap kurang penting, yaitu dihilangkan saja. Nah itu, konsep. Jadi analis framing itu sebenarnya pada akhirnya adalah menyoroti mana yang lebih penting untuk ditampilkan, mana yang tidak penting atau kurang penting justru dihilangkan, supaya, mengharapkan nanti komentar bahkan perhatian dari masyarakat melihat, dari sisi berita yang mau disampaikannya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, perlu diingat, ketika kita berbicara media, maka setiap media itu kan punya kebijakan gitu ya. Setiap, media itu atau pengelola media itu memiliki yang namanya harapan, visi misi, mereka punya yang namanya, SOP-nya masing-masing ya, standar prosedural operasionalnya ada. Itulah mengapa nanti ketika mereka ingin menghasilkan wacana atau menghasilkan teks, maka mereka harus memperlihatkan dulu seperti apa sebenarnya posisi kebijakan, ya, posisi mereka, redaksinya mereka itu arahnya seperti apa, sehingga nanti itu bisa ditampilkan di publik, ya. Nah, setiap media-media maupun media mainstream sekarang ya, apakah media-media yang terbaru sekarang, itu bisa. Nah, sehingga nanti, kebijakan yang diambil tentu akan berdasarkan ideologi medianya. Kalau ideologi medianya itu misalnya lebih mengarah kepada kritik sosial, maka nanti jangan heran ya, setiap, wacana atau teks yang mereka hasilkan atau berita yang dihasilkan, pada akhirnya akan, tersimpan atau mungkin terpampang jelas, dasar ideologinya itu adalah untuk kritik sosial, gitu ya. Nah, bisa jadi juga, kebijakan-kebijakan itu akan berdasarkan, kepentingan yang mereka anut ya. Karena kan sebuah media tidak mungkin berdiri kalau tidak ada kepentingannya gitu ya. Jadi akan ada kepentingan-kepentingan yang dipakai, entah nanti kepentingannya itu berupa sosial atau politik, ya, itu bisa ya terjadi. Dengan demikian nanti kepentingan itu bisa terlihat nih rekan-rekan ya, dari setiap berita-berita yang kita baca, misalnya katakanlah, salah satu media sekarang, katakan media Kompas misalnya, apakah media Tempo misalnya, apakah misalnya media Suara Pembaruan misalnya ya.
apakah nanti berbagai media yang lain lah, pokoknya di sana itu bisa kita lihat sebenarnya arah pemberitaan mereka itu betul-betul nanti, mencerminkan tujuan media itu hadir atau didirikan gitu ya. Itulah mengapa nanti pemberitaan media ini memberi juga nanti apa namanya ya, pengaruh atau standpoint pada arah komunikasi politik ya. Terutama kalau kita perhatikan, ketika nanti era-era katakan era kampanye, musim pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden gitu ya, beberapa media itu nanti kita lihat sorotan-sorotan yang mereka ambil itu kemana, ya itu namanya knowledge framing-nya gitu ya. Sehingga itu bisa memberi pengaruh pada komunikasi politik yang tercipta di saat itu. Nah, dengan demikian nanti teman-teman ya, ketika kamu mau melakukan knowledge framing, berita yang dikemas yang ada di masyarakat melalui berbagai platform ya, berbagai media berita, entah nanti secara digital atau masih tradisional, pastinya ya pengemasan itu akan didesain sedemikian baik sehingga nanti berita atau wacana atau teks yang disampaikan itu betul-betul memberikan pengaruh pada situasi politik ya, pandangan-pandangan masyarakat kita, golongan tertentu sebagian besar ya, termasuk partisipasi politiknya dan yang lain-lain akan dibahas di dalam framing itu. Nah, jadi analis framing itu nanti kalau kita sampai bisa masuk pada apa ya, penyelidikan gitu ya, pengkajian bagaimana sebuah media memiliki kepentingan, memiliki yang namanya tadi adalah kebijakan redaksinya, memiliki dasar ideologinya, itu berarti Anda sudah mampu nanti melakukan analisis framing ya. Kita melihat mereka-mereka itu, membuat pemberitaan di dalam wacananya atau teksnya seperti apa. Nah itu sudah perlu dipahami nanti, itulah mengapa analisis framing itu pada akhirnya memang kita akan melihat setiap media itu berdiri dengan dasar apa gitu ya, punya dasar apa, lalu tujuannya apa, sehingga tidak heran beritanya kita merasa beritanya seperti ini, seperti itu, seperti ini gitu ya. Itu karena memang mereka punya yang namanya ya visi dan tentunya misi yang nanti tergambar pada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan dalam pemberitaan jurnalistik misalnya. Nah, ini perlu diingat nanti rekan-rekan ya. Nah, baik rekan-rekan, kita tadi sudah membicarakan secara umum apa itu frame ya, apa itu framing dan apa itu tindakan analisis framing. Nah, kiranya video singkat ini ya dapat memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kita dapat melakukan analisis framing pada sebuah wacana atau sebuah teks ataupun sebuah berita yang sudah ada di tangan Anda atau di hadapan Anda, kita bisa lakukan analisis framingnya. Nah, untuk praktiknya nanti bisa kita terapkan dengan baik dan bila mana rekan-rekan memang memiliki pertanyaan, memiliki apa ya pengajuan beberapa hal terkait topik ini nanti boleh disampaikan secara langsung ya, kita akan diskusikan lebih dalam, lebih menjauh dan yang paling penting sebenarnya nanti teman-teman diharapkan mampu melakukan analisis framing ya. Nanti di video berikutnya kita akan membicarakan nanti model-model analisis framing yang bisa kita pakai ya. Dalam model-model itu nanti teman-teman bisa memilih mana yang paling cocok untuk Anda melakukan analisis framing terhadap wacana atau teks yang ada. Baik, terima kasih teman-teman ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.